Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Nawaina ma nawahu aslafuna as-salihun fi ta'allumil ilm wa ta'limih ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yastajibu wa yataqabbalu minal jami' bi fadlihi wa karamihi amin. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral hadirin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita menghadiri atau salat berjamaah maghrib bersama, kemudian dilanjut lagi dengan kajian ilmu, ini semua adalah bentuk taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak dan seharusnya kita syukuri. Kenapa? Karena pertama, salat jamaah itu sangat jauh sekali fadilahnya ketimbang salat sendirian. Sebagaimana dalam hadis, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian 27 derajat. Ketika ada seorang ulama pernah pada suatu hari dia ketinggalan terlambat untuk salat berjamaah di masjid dan tidak ada lagi jamaah satupun yang bisa menemaninya untuk salat di masjid. Ia pun pulang ke rumah, dia salat sebanyak 27 kali. Siapa tahu ini bakal menyamakan pahala sholat jamaah. Setelah dia sholat 27 kali diulang-ulang, dia pun tertidur dan bermimpi. Ternyata di mimpi dia melihat ada rombongan jamaah yang sholat di masjid. Mereka semuanya menunggangi kuda dengan cepat. Sedangkan dia tidak mempunyai kendaraan apapun, berlari mengejar mereka akan tetapi tak terkejar sama sekali. Maka dia pun faham, beliau pun faham bahwasanya walaupun sholat diulang 27 kali tetap tidak bisa menandingi sholat jamaah hanya satu kali. Dan selanjutnya dilanjut dengan kajian ilmu agama. Kajian ilmu agama sungguh amat-amatlah penting. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Apakah setiap ilmu ataukah sebagian ilmu saja? Insyaallah akan kita bahas nanti, dan kajian kita pada hari ini membahas tentang pentingnya menuntut ilmu dan apa saja hukum menuntut ilmu serta yang berkaitan tentang ilmu. Pertama yang kita bahas terlebih dahulu, menuntut ilmu tadi kita mendengar dalam suatu hadis hukumnya fardu bagi setiap orang yang beragama Islam. Itu baik laki-laki atau perempuan, baik remaja atau orang yang sudah tua renta. Walaupun sudah tua renta, hukum menuntut ilmu itu wajib. Akan tetapi tidak seluruh ilmu yang insya Allah kita akan bahas nantinya. Dalam suatu hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Utlubul ilma walau bisrin." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Mendengar hadis ini, pengarang kitab Ratib Haddad, Wirid Ratib mungkin kita sering mendengar, beliau berkomentar dalam kitabnya, qala Sayyiduna Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkomentar dalam hadis ini, "As-Sin iqlimun ba'idun min ab'adil mawadi'." Cina itu suatu tempat negeri yang sangat jauh sekali bagi orang Arab pastinya.
ketika itu. Qalilun minan nasi man yasilu ilaihi li bu'dihi. Pada zaman dahulu sangat sedikit sekali orang yang sampai ke negeri Cina karena jauh. Fa idza wajaba 'ala al-muslimi an yatluba al-'ilma wa in kana fi hadha al-mahall al-ba'id fa kayfa la yajibu 'alayhi idza kana baina al-'ulama wa la yalhaquhu fi talabihi kathiru mu'natin wa la masyaqqatun kabirah. Jikalau menuntut ilmu saja jauhnya di negeri Cina itu hukumnya wajib, lalu bagaimana jikalau ilmu sangat dekat sekali dengan kita atau berada di antara kita para ulama? Maka jelas hukumnya lebih wajib dan lebih harus bagi kita untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu amatlah penting. Kenapa menuntut ilmu amatlah penting? Banyak sekali alasan-alasan yang disebut oleh para ulama. Di antaranya kita ingin menyebutkan 4 alasan saja, dikarenakan sangat banyak sekali alasan-alasan yang disebut oleh para ulama. Kami mengambil 4 alasan yang sangat penting. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk 2 perkara. Untuk 2 perkara. Bahkan bukan hanya kita manusia, langit, bumi beserta seisinya itu diciptakan untuk 2 perkara. Lil ibadah walil ilm. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempunyai ilmu. Maksudnya mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalil kalau kita diciptakan hanya untuk beribadah itu dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Adapun dalil tentang ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta seisinya. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mempunyai ilmu, mengetahui annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 dalil ini kita bisa mengetahui bahwasannya menuntut ilmu itu sangat penting dan itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang kedua, kenapa menuntut ilmu amatlah penting? Kita sering mendengar, mungkin sering sekali dalam setiap khutbah Jumat, bahwasannya ketakwaan itu hal yang harus diraih dan hal yang paling baik. Dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbekal. Kenapa demikian? Karena kehidupan dunia ini layaknya orang yang sedang bepergian jauh untuk menempuh rumah abadinya, rumahnya yang hakikat. Yaitu hanya ada 2 pilihan, surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya bekal yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kepada Allah. Dan makna takwa yang kita dengar di setiap khutbah Jumat hampir menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Ini tak dapat kita gapai dan bisa kita menjadi hamba yang bertakwa jikalau kita tidak lebih dahulu mengetahui apa saja perintah Allah yang wajib kita jalankan dan apa saja larangan Allah yang harus kita jauhi. Ini membutuhkan ilmu. Maka dikarenakan itu, untuk menjadi orang yang sukses di akhirat kelak nanti, kita membutuhkan ilmu agar kita bisa meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang kedua. Adapun alasan yang ketiga kenapa ilmu amallah penting, karena dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disebut dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'un. Ilmu imamnya amal dan amal mengikut dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena amalan ibadah, perbuatan apapun, terkadang jikalau tidak dilandasi dengan ilmu, ternyata ada kurang syarat di dalamnya, atau kita telah mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan amalan tersebut. Maka dikarenakan itu, ilmu adalah pemimpinnya amal. Kita dituntun oleh ilmu agar amal ibadah kita menjadi selamat. Dan bukan hanya itu saja, terkadang kita mempunyai keyakinan yang salah, iman yang salah, dan kita tidak sadar jika kita tidak mempelajari tentang akidah. Dan alhamdulillah di sini Al Habib Ahmad Nabil Asgar Aqidatul Awam membahas tentang akidah. Itu adalah fondasi agama ini. Jika kita salah dalam akidah, maka percuma saja. Walaupun sebanyak apapun kita ibadah, iman kita tidak sah, percuma. Kita akan dicampakkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dikatakan, "Lau anna rajulan abadallaha ibadata malaikatis samawat bighairi ilmin kana minal khasirin." Andai kata ada seorang hamba, dia menyembah Allah, beramal ibadah amat banyak, layaknya malaikat langit, tapi tanpa dilandasi ilmu, maka dia sungguh termasuk orang yang merugi. Padahal amal ibadahnya sudah seperti malaikat. Malaikat langit itu masya Allah amal ibadahnya, kita tak bisa tandingin. Ada yang dari awal penciptaan sujud sampai hari kiamat. Ada yang awal dari penciptaan ruku sampai hari kiamat, dan mereka tidak pernah melakukan satu pun dosa para malaikat. Andai kata ada yang seperti itu, kita hanya berandai-andai, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, tetap merugi. Kenapa? Bisa saja amalannya tersebut batal atau tidak sah, atau akidahnya tidak sesuai dengan ajaran dan aturan agama Islam. Maka dari itu menuntut ilmu amatlah penting. Maka dikarenakan itu, Sahib Sofatul Zubar Al-Allamah Ahmad bin Husain dalam kitabnya Sofatul Zubar, mengatakannya dalam ilmu fikih, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, bisa jadi amal-amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang ketiga. Ilmu berarti amallah penting. Dan alasan yang keempat, kenapa menuntut ilmu amallah penting? Li'annal ilma ghidha'ul qalbi kama anna ta'ama ghidha'ul jasad. Karena ilmu itu makanan pokok untuk hati, untuk roh kita. Sebagaimana makanan kita sehari-hari, minuman kita sehari-hari, itu makanan pokok yang bisa menjadi penyambung hidup jasad kita. Ilmu penyambung kehidupan hati. Makanan pokok sehari-hari penyambung kehidupan jasad kita. Berarti ilmu lebih penting sebenarnya ketimbang makanan kita sehari-hari.
Kenapa demikian? Karena hati lebih mulia ketimbang jasad. Jikalau kita meninggal dunia, jasad kita dikuburkan, selesai sudah jasad. Akan tetapi hati itu bakal terus dampak-dampaknya timbul kelak nanti di akhirat. Di akhirat yang bisa menyelamatkan kita adalah hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala penyakit, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit dengki, prasangka buruk dan yang lain-lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu kelak nanti adalah hari yang dimana harta, keturunan, anak kita tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat. Hanya saja yang bisa memberi kita manfaat dan menolong kita adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Maka dikatakan ibu, hati amatlah penting. Dan untuk menghidupkan hati kita selalu, itu harus diserami selalu dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Maka dikatakan itu, para ulama, bagian ulama mereka mengatakan, jangan sampai kita tidak menghadiri majelis ilmu lebih dari 3 hari. Kenapa demikian? Sebagaimana jasad akan mati jikalau tidak diberi makanan dan minuman selama 3 hari, atau merasakan sakit yang sangat parah, bisa jadi sudah kritis. Begitu juga hati kita, roh kita, jikalau tidak diberi makanan-makanan ilmu yang bermanfaat, ditakutkan, dikhawatirkan hati kita akan mati, hati kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Jadi menuntut ilmu amatlah penting. Ini alasan-alasan kenapa menuntut ilmu amatlah penting. Lalu kita beranjak, apa saja ilmu yang wajib kita pelajari. Apakah seluruh ilmu wajib untuk kita pelajari atau tidak? Maka jawabannya para ulama mengatakan hukum mempelajari ilmu itu ada 5. Ada ilmu yang hukum kita pelajari adalah fardu ain, wajib. Apa saja ilmu tersebut? 3 ilmu dan kadarnya pun sedikit. Yang pertama, ilmu tauhid. Sekedar kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang boleh-boleh saja dan mustahil. Ada sifat yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib ada 20, sering kita dengar dan mungkin dikaji dalam majelis ini dalam kitab Aqidatul Awam. Sifat yang mustahil, sifat yang boleh-boleh saja, dan begitu juga sifat para rasul. Apa saja sifat yang wajib, apa saja sifat yang boleh-boleh saja, dan apa saja sifat-sifat yang mustahil terdapat pada para nabi dan para rasul, dan juga nama-nama para rasul, nama-nama para malaikat. Itu semua cukup dengan kita mempelajari kitab Aqidatul Awam beserta sedikit penjelasan dari seorang guru. Itu ilmu tauhid. Kadar kita mempelajari ilmu tauhid yang wajib untuk setiap orang muslim. Dan ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih. Apakah seluruh bab-bab fikih wajib kita pelajari? Seluruh permasalahan fikih apakah harus kita ketahui? Tidak. Intinya, ringkasnya, kita wajib mengetahui apapun yang ingin kita kerjakan, apa hukumnya, apa saja syarat-syaratnya, boleh atau tidak, apa saja yang membatalkannya. Itu yang kita butuhkan saat ini, itulah yang wajib kita pelajari. Ringkasnya seperti itu. Kadar wajib kita mempelajari ilmu fikih. Yang jelasnya setiap hari kita butuhkan apa saja rukun sholat, apa saja fardu-fardunya wudu, apa saja yang membatalkan wudu, apa saja yang membatalkan sholat, dan yang seperti itulah yang sering terjadi dengan kita. Atau ketika kita mengalami sesuatu, kita terlebih dahulu harus mengetahui
hukumnya halal atau haram. Jikalau kita tidak mengetahui, maka terlebih dahulu kita harus menanyakan kepada seorang yang alim. Jikalau satu orang yang alim tidak mengetahui hukum ini, tanya lagi kepada orang alim yang lain. Kenapa demikian? Kok bisa seorang yang alim tidak mengetahui suatu hukum? Iya, dikarenakan amal seluruh orang yang mukallaf itu amatlah banyak, dan permasalahan fikih itu amatlah luas. Dan jikalau tidak diulangi dalam waktu yang lama, maka dia pun akan lupa. Maka dikarenakan itu, jikalau ada satu orang alim yang tidak mengetahui jawabannya, mungkin dia untuk nanti dikasih tahu, atau kita bisa tanyakan kepada orang alim yang lain. Terkadang satu orang alim tahu jawaban permasalahan A, orang alim yang lain tidak tahu. Kebalikannya, orang alim yang tadinya tidak tahu permasalahan A tahu permasalahan B. Yang satunya lagi tidak tahu hukum permasalahan B. Kenapa demikian? Karena ilmu amatlah luas. Andai kata kita habiskan umur kita untuk menuntut ilmu, tak akan habis-habisnya. Kenapa tak bakal habis? Karena ilmu itu amatlah luas dan kalimatnya Allah itu amatlah luas. Itu ilmu yang kedua wajib untuk kita pelajari, fardu ain. Dan ilmu yang ketiga fardu ain untuk kita pelajari adalah ilmu tasawuf, ilmu pembenahan hati, akhlak-akhlak yang baik. Apakah seluruh ilmu tasawuf dalam bab-bab tasawuf wajib kita pelajari, fardu ain untuk kita pelajari? Tidak. Yang wajib kita pelajari adalah apa saja penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati, bagaimana cara mengobatinya. Apa saja sifat-sifat yang wajib diterapkan oleh hati kita, seperti tawakal, ridho dengan ketentuan Allah, dan yang lain-lainnya. Ini biasanya dikaji di banyak majelis-majelisnya. Inilah kadar-kadar ilmu yang hukum kita mempelajarinya adalah fardu ain. Ada lagi ilmu yang hukum kita pelajari fardu kifayah. Apa ilmu tersebut? Ilmu fikih atau ilmu yang lainnya lebih dari kadar tadi sampai ke derajat fatwa, bisa untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya. Itu hukum mempelajarinya fardu kifayah. Dalam setiap tempat, setiap kota harus ada orang yang sampai derajat ilmunya ke derajat fatwa. Ini agak sangat luas, membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa sampai ke derajat mufti, orang yang bisa untuk berfatwa. Terus selanjutnya, lebih dari kadar fatwa, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Dan lebih dari itu lagi ilmu-ilmu yang lain amatlah banyak. Apakah hukumnya makruh atau haram atau gimana? Ada sebagian ilmu yang hukum mempelajarinya adalah haram. Di antaranya ilmu perdukunan yang bisa membahayakan orang lain. Itu hukum mempelajarinya haram. Dan contoh lagi ilmu filsafat. Apakah ilmu filsafat haram atau tidak? Berkaitan tentang ilmu filsafat, jadi buku-buku filsafat itu ada buku filsafat yang bercampur dengan akidah-akidah orang yang melenceng. Ada buku-buku filsafat yang tidak bercampur dengan akidah-akidah orang yang melenceng. Jikalau bercampur dengan akidah-akidah yang membuat kita menjadi kafir, apakah boleh atau tidak kita mempelajarinya? Sebelum kita membahas itu, kitab filsafat yang tidak bercampur sama sekali dengan pemahaman-pemahaman yang sesat atau pemahaman-pemahaman yang melenceng itu diperbolehkan oleh seluruh ulama. Adapun kitab-kitab filsafat, buku-buku filsafat yang tercampur dengan akidah-akidah yang melenceng, di situ ada 3 pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh secara mutlak tanpa ada syarat. Itu seperti Imam Ghazali. Ada ulama yang mengatakan haram. Bagaimanapun juga haram. Ini diantaranya Al-Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalih dan imam-imam yang lainnya. Kenapa mereka mengatakan haram? Memang betul di situ ada manfaat, ada maslahat. Akan tetapi di situ ada madarat, ada mana bahaya. Dan dalam kaidah para ulama mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak hal-hal yang bisa merusak
itu lebih dikedepankan ketimbang kita mendatangkan maslahat. Di sini ada yang ada mara bahaya, akan tetapi terdapat di dalam juga maslahat. Yang dikedepankan kita mencegah datangnya mara bahaya. Maka dikatakan itu menurut mereka ini adalah haram hukumnya. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat kebanyakan ulama yang ahli tahqiq, memang betul-betul meneliti dalam. Mereka mengatakan di situ diperinci hukumnya. Jika orang yang cerdas, dia betul-betul memahami akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga dia hatinya bersih, itu boleh untuk mempelajari ilmu filsafat yang bercampur dengan akidah-akidah yang melenceng. Dan selain mereka tidak boleh mempelajarinya. Ini pendapat-pendapat ulama. Ada 3 pendapat. Lalu bagaimana dengan kita? Bebas, terserah diri kita masing-masing. Akan tetapi kita dalam agama menjaga akidah lebih baik untuk bagi kita lebih wara, lebih berhati-hati dalam menjaga agama. Ini hukum yang haram. Dan ada hukum yang makruh, seperti mempelajari bikin syair-syair yang tidak ada kata-kata yang kotor tapi menjelaskan tentang cinta atau seperti itu kurang baik. Jikalau selain cinta orang-orang soleh dan yang lain-lain. Dan yang terakhir mubah, itu banyak ilmu apapun itu, matematika dan yang lain-lainnya itu mubah-mubah saja. Jikalau tidak dibutuhkan dalam ilmu syariat, itu hukumnya mubah-mubah saja. Ini hukum-hukum mempelajari ilmu. Dan kita lanjut, apa saja keutamaan menuntut ilmu dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Adapun keutamaan menghadiri majlis ilmu disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kita menyebutkan beberapa faedah-faedah yang akan kita nukil dari kitab Fawaid Al-Mukhtarah. Qala Ka'b al-Ahbar, seorang tabi'in yang bernama Ka'b al-Ahbar, beliau berkata, "Lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas lam tatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin imaratah wa kullu di suqin suqah." Andai kata pahala majlis-majlis ilmu itu tampak kepada masyarakat umum, itu orang-orang bakal berebutan untuk hadir dalam majlis ilmu. Bahkan yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi dalam suatu negara, ia pun akan meninggalkan jabatannya demi untuk hadir dalam majlis tersebut. Orang yang kaya, ia tinggalkan bisnisnya untuk menghadiri majlis ilmu. Itu andai kata dibukakan tabir keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, berarti amat besar sekali. Dan di antara keutamaannya juga yuwassa'u lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fawaid juga Al-Mukhtarah, ishtaka wahidun ila Habib Abdullah Al-Haddad qillatar rizq. Faqala lahu ihmil kitabaka wa bil ilm. Ada seseorang mengadu kepada pengarang Maratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dia ngomong, rezekiku sempit, sedikit sekali rezekiku. Lalu ia pun diberi arahan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ihmil kitab, bawa kitab ilmu, pelajarilah ilmu agama, maka rezeki akan lancar. Dan di antaranya juga asyifa minal amrar, sembuh dari penyakit-penyakit. Ini banyak dipuji oleh banyak para ulama. Banyak sekali para ulama yang sudah memuji hal ini. Bahkan guru-guru kami dan guru daripada guru-guru kami, mereka sering mengatakan hal ini. Jikalau datang sakit, mereka terkadang ketika lagi sakit menghadiri majelis ilmu atau mengajar, penyakit itu hilang. Dan ini sudah terbukti Imam Sya'rani dan yang lain-lainnya. Dan di antara faedahnya juga keutamaannya amatlah banyak. Kita ini sering terkadang butuh bahas yang selain menguatkan keimanan kita atau hal-hal yang bikin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in Atha rahimahullah, majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahu.
Majelis ilmu, satu majelis ilmu itu melebutkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam majelis kelalaian kita. 70 majelis kelalaian dilebutkan dosanya dengan satu kali kita menghadiri majelis ilmu. Dan masih banyak lagi keutamaan yang didapati oleh orang yang menghadiri majelis ilmu. Kita tutup dengan satu perkataan. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, beliau berkata, qala Abu Laits man jalasa inda alimin wa lam yaqdir ala hifdhi syai' nala sab'a karamat. Barang siapa yang dia hadir duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang alim dalam suatu majelis ilmu, dan dia tidak mampu untuk menghafal atau mengingat-ingat yang sudah disampaikan dalam majelis ilmu, walaupun seperti itu dia telah mendapatkan beberapa kemuliaan. Yang pertama, fadlul muta'allimi, dia meraih keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Banyak sekali disebut dalam hadis tadi. Dan yang kedua, ketika dia hadir dalam majelis, dia terjauh dari dosa. Anggotanya jauh dari dosa. Dan yang ketiga, nuzul rahmah alaihi hala khurujihi min baiti. Rahman turun kepada dirinya ketika dia baru mulai keluar rumahnya. Dan yang keempat, jika rahmat Allah turun dalam satu majlis tersebut, dia ikut serta mendapatkan rahmat tersebut. Dan yang kelima, dia selagi hadir dalam satu majlis tersebut dianggap hamba Allah yang beribadah. Kenapa? Karena menuntut ilmu termasuk ibadah. Dan yang keenam, jikalau dia merasa sempit hatinya karena tidak paham, terkadang beberapa masalah ilmu itu agak sulit untuk dipahami karena masalahnya sangat mendetail, itu amatlah wajar dan amatlah biasa. Jikalau dia merasa sempit hatinya, merasa sumpah, kenapa aku tidak paham apa yang disampaikan, itu sumpahnya dia itu karena Allah. Sedih dia tidak bisa memahami ilmu yang mulia, itu bisa menyampaikan dia kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli." Aku berada di sisi orang-orang, yang kata Allah Subhanahu wa taala berkata, aku berada di sisi orang yang hatinya luluh karena ingin mendapatkan keridhaanku, karena berada di jalan yang membuatku ridha. Maksudnya aku berada di sisi mereka adalah aku tolong mereka, aku nambah kesedihan mereka, aku hilangkan kesumpukan mereka, dan aku tolong, aku bantu segala urusannya. Insya Allah dengan kita mendengar beberapa masalah dan juga keutamaan tentang menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu, kita lebih semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu dan semakin semangat untuk menyampaikan apa saja yang telah kita dengar di majelis-majelis ilmu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala